Oke, baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya, pada malam ini kita bisa kumpul ya dalam forum acara kegiatan kelas ya, seminar skripsi. Ya, mudah-mudahan ini bisa terwakili ya dari berbagai macam program ya, baik reguler, P2K maupun Lapemba. Nah, sini saya akan ingatkan lagi ya, jadi memang setelah kita pahami ya, ini timeline yang memang sudah disepakati ya, dan bahkan dosen kalian kemarin dosen pembimbing sudah kita kumpulkan juga untuk membahas ya terkait dengan agenda yang sudah kita tetapkan. Nah, jadi agenda skripsi ya, Mei ini kan bulan seminar proposal ya, jadi ini besok masih ada ya seminar yang sudah daftar sekitar 32 orang ya. Nah, tadi berjalan sekitar 20, besok 32 orang. Nah, jadi memang Mei ini memang kita optimalkan skripsi, sekalipun memang proposal ya ada yang belum ya. Yang belum itu yang nanti kita ada berbagai macam kendala sih. Ada yang pembiayaannya masih belum ya. Ada yang pembiayaan masih ketunggak agak gede gitu ya. Itu juga jadi kendala ya. Yang kedua, ada yang nilai-nilai yang masih ada perbaikan. Itu juga belum bisa diajukan untuk Sempro. Nah, ini bagaimana? Jadi kan berarti masalah kan, masalah ya kembali kepada yang bersangkutan. Ada juga apakah mau dia maju ya kan, apakah dia berusaha membangun komunikasi ya, terus juga mencari solusi ya. Kayak kalau misalnya tunggakan besar kita bingung juga ya, prodi ngasih dispensasi ya nggak bisa kan. Dispensasi seperti apa? Apakah kalau ada duit triliunan bisa kita talangin, tapi kan ya sama-sama lah ibaratnya. Ini bisa jadi ujian kita ya, ujian kita bersama ya. Ya kalau saya juga pernah merasakan getirnya bagaimana pendidikan dan mencari biaya ya. Saya pernah kuliah sambil kerja gitu kan, sama juga. Tapi ya kadang-kadang ya tadi saya sih berprinsip kalau kita sungguh-sungguh terus juga kita ikhlas lillahi ta'ala, ada jalan ya, jalan dari yang penting kita ikhtiar dan tidak putus asa. Nah, ini ada juga ya insya Allah kalau kita berusaha adalah manjada wajada lah, sampai sungguh-sungguh pasti bisa. Nah, cuman ada juga yang emang indikasinya dari laporan dosen ya, pembimbing ada yang hilang ya, dihubungin, bahkan ada dosen yang sampai ngechat ya, ngechatin pembimbing apa bimbingannya sampai kayak gitu. Terus tadi ada laporan saya, malah di chat malah dibaca doang lah, itu kan jadi yang butuh siapa gitu ya. Sekalipun memang ada juga ya dosen susah ditemuin. Nah, itu dinamika lah, maksudnya kan gak kaku-kaku amat lah ibaratnya. Ya, hari ini kemandirian itu juga harus kita lakukan ya. Ada masalah-masalah ya, kami prodi juga kita bantu kalau memang ada masalah sebisa kita. Kalaupun memang krusial banget dosennya ogah atau nggak mau ya laporkan aja gitu. Tapi selama memang kamu ada perjuangannya sih. Soalnya gini, kalau misalnya oh saya nggak suka sama dosen bimbing saya mau pindah, sama aja sih bilang. Semuanya punya kekurangan kelebihan ya, jadi mau sama dimanapun ya. Sekarang sih ya udah saatnya bangun chemistry aja. Chemistry bangun, dan ingat ya ibaratnya kalau pembimbing kamu juga peduli terus juga kamu bangun, sekalipun karakter apapun lah yang kamu gak suka atau bagaimana, tetap aja pada saat nanti sidang skripsi itu hak prerogatif di pembimbing apa nilai tertinggi ya, dia bisa membela kamu ya. Berkali-kali dan itu kita udah sepakat ya, dalam di kampus manapun ya, dosen pembimbing itu kalau memang dia akan punya penilaian anak ini sungguh-sungguh, anak ini eh, pokoknya bagaimana mau dicuekin tapi tetap berusaha, ya kan kamu nggak salah. Kalau memang kamu berusaha terus menghubungi terus kamu dimaki-maki, kamu caci maki, udah ada polisi laporin, cabut kayak gitu. Tapi kalau masih sebatas memang ya karakter-karakter yang kayak gitu lah ya, ya jalanin aja. Yang jelas mereka, ya saya tahu ya, kalau misalnya kamu hancur misalnya ya jangan, nauzubillah min dzalik ya, jangan kayak gitu. Pada saat ujian sidang skripsi benar-benar nggak karu-karuan,
Tapi pembimbing kamu masih bisa ngasih 80, 85, ya atau 90 bahkan kalau ya dia lihat penilaian dia terhadap bimbingannya ini memang ini udah sungguh-sungguh, cuman memang mungkin kamu punya kapasitas minimal untuk mengimbangi nilai-nilai dosen yang penguji. Dan dosen penguji memang karakternya pas dia nguji dia kan lebih tajam ya melihat segala sesuatu ketimbang dosen pembimbing gitu. Jadi ya begitulah ya. Dosen pembimbing pun kadang-kadang pasti dikritik, jadi nggak ada istilah yang sempurna. Jadi nggak ada yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala kan istilahnya. Iya Pak, Jadi, benar Pak. jadi ya ayo ya. Jadi pokoknya jangan kita putus asa, mengeluh, jangan banyak mengeluh lah. Pokoknya ya mau the fight ya fight nih hari ini. Ini kayaknya bulan Juni ini bulan fightnya, bulan habis-habisan ya, bulan totalitas ya untuk pertama ngumpulin data, analisis data sama nulis laporan bab 4, terus bab 5. Ya, ini bulan Juni tuh, yang nomor 2. Nah, nomor 3 ini pendaftaran sidang skripsi. Jadi yang awal-awal sudah sempro ya, itu tanggal 5 kita terbuka ya, sidang skripsi itu tanggal 5 Juni, besok nih sudah boleh mendaftar sampai tanggal 23 Juni. Ingat tuh, tanggal 23 Juni. Kenapa? Karena di bulan Juli itu sudah kita bicara apa namanya sidang ya sidang skripsi ya bahkan tanggal 26 Juni itu kita udah mulai sidang. Tapi kalau tanggal awal-awal tanggal 5 ya misalnya 5 Juni terus ada 10-20 kita mulai kita percepat ya kalau kuotanya sudah mencukupi misal 10 orang misal tanggal 7 Juni ini besok ada yang daftar 10 orang udah kita mulai sidang skripsi kita mulai jadi nggak nunggu-nunggu tanggal 26 ya tapi resmi tanggal 26 sampai 31 Agustus sidang. Nah itu di mana di tanggal 31 pada saat di sidang skripsi kamu kan nanti langsung di yudisium tempat ya maksudnya pada saat nilai apa dinyatakan oleh di sidang skripsi itu oleh penguji lulus gitu ya ya udah kamu lulus itu maksudnya dari tanggal situ udah terdata kamu sudah lulus walaupun belum yudisium. Nah cuman tadi tetap ya akan ada revisi. Nah revisi saya ingatkan revisi itu adalah pertarungan yang benar-benar luar biasa. Bahkan ini akan lebih serius ketimbang cuman ngumpulin data udah, tapi yang revisi ini. Revisi itu ada revisi mayor, ada revisi minor. Ya, kalau mayor itu rombak habis-habisan, kenapa bisa kayak gitu? Ya tadi mungkin yang sekedar ngerjain, ya, yang bikin oleh joki atau apa ya ketahuan lah nanti akhirnya nggak maksimal. Antara yang dipresentasikan, nggak menguasai, ya. Nah itu. Ya di latar belakang itu maaf di lampiran akan terlihat proses-proses ya jadi lampiran hasil wawancara transkrip foto-foto apa kegiatan hasil analisis kuantitatif ya kuesioner panduan itu semua akan dilihat akan diamati oleh penguji terkait dengan proses kamu makanya yang udah turun lapangan jangan sampai lupa ya dokumentasi segala macam rekaman itu harus lengkap ya jadi revisi 9 sampai 31 Agustus itu revisi ya. Yudisium 1 September. Pokoknya bulan September tadi itu. Yudisium September Bu. Kenapa? Yudisium tuh September tapi tanggal ini masih tentatif ya. Tapi yang jelas wisuda yang sudah di apa? Yang sudah diumumkan 11 Oktober ya. Nah, ini ya, jadi ini timeline yang memang diperhatikan ya dan ingat ini tahap yang kedua adalah pengumpulan data ya di bulan Juni ini pastikan semuanya fokus kepada pengumpulan data ya jangan jangan pikir macam-macam dulu ya pokoknya fokus pada ini. Nah selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana ibaratnya tugas ya tugas revisi ya. Nah ini nanti ada tugas ya ini seminar proposal ya ini nilainya nilai UTS apa yang dilakukan pertama ya pertama, buatlah risalah perbaikan. Nanti ada template ya. Jadi kamu tinggal dirubah aja kan. Template perbaikan berdasarkan. Nanti soal ini saya akan kasih ya. Nanti ada link langsung untuk pengumpulannya. Hasil skripsi. Ya. Maka draft skripsi yang telah dikoreksi.
oleh penguji 1, penguji 2, dan begitu pula tanggapan pembimbing. Ya tanggapan pembimbing ini bisa aja pembimbing itu ada yang setuju, nggak ada masalah, itu silakan aja disampaikan ya, dari hasil koreksi penguji 1 dan kedua, pembimbing oke atau keberatan, silakan aja. Ntar kalau keberatannya apa, tulis alasannya. Ya berdasarkan penilaian objektif dari kedua penguji dan telah dilakukan revisi sesuai dengan koreksi. Kritik, arahan, dan saran, masukan dari dua penguji dan arahan dari pembimbing juga. Nah, selanjutnya ini adalah suatu bentuk permohonan ya untuk direkomendasikan untuk sebenarnya betul wisuda ya, ini salah nih saya belum edit nih. Tapi ini nanti revisi yang nanti kalau deskripsi untuk melanjutkan kepada turun lapangan sebenarnya. Nanti saya edit dulu nih. Nah, yang kedua, risalah perbaikan dibuat di form tabel kolom yang disediakan. Ya, nanti ada template-nya, ada saya ini tinggal editnya saya share juga. Ya, kumpulkan draft proposal. Ya, jadi pas sudah di risalah dibuat, yang kedua yang draft yang sudah direvisi nanti dikumpulkan juga ya, nanti itu saling ya. Terus yang keempat, kumpulkan instrumen penelitian. Ya, jadi kuesioner kuantitatif ataupun panduan cara juga dikumpulkan. Ya, ini paling lambat ini tanggal 8 ya, tanggal 8, saya kasih waktu kesempatan sampai tanggal 8 Juni ya untuk dikumpulkan. Ya, jadi kumpulkan semua kuesioner, pengamatan apa saja ya, mau pengamatan yang kuanti, kuali, ya, pengamatan di media sosial segala macam. Kalau memang kamu bikin panduan ya silakan dikumpulkan ya, ada panduan panduan untuk observasi, panduan wawancara atau kuesioner itu dikumpulkan sesuai dengan metodenya, kuanti atau kuali. Nah, yang kelima, buatlah ringkasan poin-poin langkah secara operasional dalam proses pengumpulan data. Jadi ada satu lembar lagi ya yang dibuat di apa namanya, yang dikumpulkan, ditulis aja di apa Word ya. Apa sih ringkasan poin langkah-langkah untuk ambil data bagaimana? Ya, jadi kamu ya ceritakan aja secara singkat ya. Saya mau ngambil data begini-begini. Saya akan datang kapan, ke siapa, berapa orang informan, ya. Terus juga mungkin akan ada pengamatan atau mungkin melakukan pengamatan online yang kalau penelitiannya di media sosial atau pengamatan atau sudah. Jadi kalau kalau memang langkah-langkah operasional itu sudah ya, yang sudah turun lapangan ya jelasin yang sudah turun lapangan. Kalau belum berarti rencana mau ngapain, ya kapan, ya pokoknya ceritain lah. Saya pengen nomor 5 ini saya pengen lihat aja kamu prosesnya sudah sesiap apa kan dari paparan kalian. Nah, untuk poin nomor 5 bagi yang sudah turun lapangan ceritain yang sudah dilakukan. Ya, instrumen sudah jadi berarti yang sudah wawancara laku apa laporkan sudah sampai tahap apa ya udah stop. Ya, jadi nanti saya akan kasih link ya untuk pengumpulan itu ada empat file jadi. Ya, ada 4 file. Pertama, risalah perbaikan proposal. Yang kedua, draft revisi proposal, revisi proposal itu direvisi. Jadi nanti di risalah proposal itu akan ada ini, sudah diperbaiki halaman berapa gitu. Yang ketiga, kumpulkan instrumen penelitian ya, sesuai dengan metodenya, apakah kuesioner atau panduan wawancara atau panduan observasi ya, dan seterusnya. Pasien online ya, kalau penelitiannya berbasis online ya online. Terus yang keempat, ringkasan langkah-langkah pengumpulan data. Kamu mau ngapain? Ya, cerita aja kayak orang cerita. Gak usah panjang-panjang ya, pokoknya mau ngapain aja ditulis aja di situ. Nah, ini ya, ini soal nanti saya akan bagikan. Nah, sekarang saya akan contohkan terkait dengan risalah perbaikannya. Ini template-nya tinggal kamu rubah-rubah aja. Ya. Nah, ini template-nya. Nah, ini nih. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, ini file Word ya. Nanti saya akan bagikan, saya kirim ya risalah perbaikan, draft proposal. Ya, jadi ini kronologis perbaikan proposal. Nanti tulis nama, NIM, jurusan ya, broadcast, adver, judul skripsinya apa. Terus berdasarkan hasil pelaksanaan skripsi, seminar skripsi, ya maka draft saya telah dikoreksi oleh penguji 1, penguji 2, dan tanggapan oleh pembimbing. Jadi nanti akan ada yang kamu sudah catat kan kemarin kan lagi seminar proposal pasti nyatet ya. Jangan sampai nggak nyatet ya. Nah, yang kamu catat itu nanti taruh di sini ya berdasarkan penilaian objektif kedua penguji yang telah saya lakukan revisi sesuai dengan koreksi, arahan dan saran.
masukan dari kedua penguji serta pembimbing. Jadi pembimbing juga boleh kasih tambahan pas lagi ada tektoknya. Oh, ya udah, lalu silakan. Jadi pembimbing itu kan bisa ada yang menyetujui, ada yang nggak menyetujui. Yang baik yang setuju atau nggak setuju paparkan, tulis aja sini. Ya, nah kalau ini untuk gelar wisuda nanti ya. Ini sebenarnya draft revisi ini sama nanti pas sudah sidang skripsi juga sama kayak gini. Ini latihan aja. Nah, seharusnya nanti ditulis di sini. Ya, penguji satu kamu siapa? Ya, misalnya ini contoh nih, Bu Kori, ya, penguji satu. Ini sarannya nih. Nah, ini saran. Ya, kamu yang kamu catat tulis aja nih. Ya, ini kalau ini kasih tahu nih saran, bisa kritik. Ya, jadi yang kamu sudah ingat ya, apapun masukan dari penguji satu dan penguji dua tulis dulu. Tulis, ini misalnya dari penguji keduanya nih, Pak Hamidi, ya, jadi boleh bisa disimpulkan bla 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 gitu ya. Pokoknya apa saja yang kamu, misalnya ini di halaman sekian harus diperbaiki, ya, ya masukan, ya bisa kritik, bisa saran, ya jadi macam-macam. Ini dari pembimbing, misalnya nih. Pembimbingnya juga sama. Jadi kamu catat aja apa yang dikata pembimbing. Nah, di samping kolom kanannya ini ada revisi perbaikan. Ya, jadi nanti ini formnya kan kayak gini template nanti kamu edit aja nih kamu hapus sesuai dengan pembimbing saran-saran yang kamu catat apa. Nah, revisi langsung paparan terkait grand ini dan bla 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 yang kamu revisi sudah ditambahkan pada halaman sekian. Misalnya ada saran gitu kan. Atau mungkin ada yang apa kemudian manfaat diperkuat dan sarannya apa bla 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 gitu kan. Sudah ditulis di bagian ini halaman 95 untuk ini ya bla bla bla. Pokoknya baik saran, mau kritik, mau masukan atau saran, apa yang diminta langsung di sini dijelaskan di halaman berapa. Di halaman berapa. Jadi nanti juga pada saat kalian nanti yang paling nyata-nyata ini kan nih kayak latihan jadi nih. Ya kalau ini sih memang di ujungnya ada tanda tangan ya. Kalau nanti ini draft untuk kalau sudah sidang skripsi. Nah jadi kalau udah sidang skripsi ini nanti yang hasil sidang skripsi ini harus ditanda tangan nanti. Kalau saran sih nggak usah. Ya kalau ini nggak perlu, nggak wajib. Tapi yang penting kamu sudah apa yang dikatakan oleh penguji yang kamu udah catat dari penguji satu, penguji dua, catatannya apa, ya satu-satu kamu udah selesai ada revisi di mana ditulis ini, udah selesai. Terus juga mungkin pembimbing kamu tanya ada gak apakah pembimbing setuju dengan ini atau mungkin ada catatan apa tambahan ya silakan aja. Gitu. Nanti dibuat ya, nanti dikumpulkan. Kumpulkan ada linknya ya. Nah ini sampai sini ngerti gak? Ada yang mau nanya gak? Silakan ya kalau mau nanya nih, jangan nanti malah bingung. Ya saya kasih kesempatan, ada yang mau nanya nggak? Ngerti ya? Bisa dipahami? Meja. Gimana? Siapa nih? Mahmud. Ini Pak, kemarin hasil dari sempro saya itu ada revisi beberapa ya Pak. Nah hasil revisi itu ketika saya bimbingan dengan pembimbing saya Pak, pembimbing saya itu bilang bahwa itu nggak usah diubah atau gimana gitu Pak. Itu dicantumkan di revisi perbaikan dari mahasiswa juga, tulisannya gimana ya Pak? Ya, jadi gini. Misalnya di sini nih. Ini misalnya di saran kritik yang pertama nih. Iya Pak. Ada masukan bla 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 gitu. Terus di sini kalau emang akhirnya tidak dirubah nggak sesuai dengan apa yang masukan penguji tulis aja. Berdasarkan arahan dari pembimbing kalau kamu kasih argumen nggak apa-apa. Misalnya tidak perlu diganti karena teori ini sudah cukup bla 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 gitulah. Oh baik. Aja. Itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Jadi akhirnya kan memang kembali ke penguji kamu. Penguji apa? Pembimbing maksudnya. Pembimbing itu Pak. Jadi kalau memang ada poin-poin yang memang akhirnya ditolak, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oh baik. Baik Pak. Dikasih ini aja, dikasih catatan di sini untuk. Udah poin langsung aja. Iya. Kan nanti di sini juga di ujung ada ini kan, ada arahan dari pembimbing nih. Oh iya. Jadi mungkin ada beberapa poin yang nggak disetujui dan dianggap ini nggak selalu benar. Jadi emang penguji itu belum tentu juga harus diterima. Maka nanti pas ada diskusi, pas pembimbing bilang, nggak usah terus aja, ya ikut aja pembimbing, nggak usah ikutin penguji. Baik. Gitu. Kecuali nih pada saat sidang skripsi.
Kalau sidang skripsi itu kamu harus sampai sesuai maunya pembimbing penguji. Karena penguji nanti kan akan tantangan sini. Tantangan. Oh, iya. Kalau sidang beda lagi suasananya. Karena Oh, iya, iya. sidang itu udah pertempuran, makanya saya bilang yang lebih serius malah justru pas lagi setelah sidang skripsi. Iya, Karena Pak. Siap. penguji nggak bisa diintervensi sama pembimbing. Ini ada tanda tangan itu, Pak. Yang ini, iya kan, ya kalau pembimbingnya saya nggak bisa juga kalau dia si pengujinya ya mau nggak mau akhirnya kita memadukan berapa pendapat Tapi gitu. ketika sidang nih, Pak, nanti pembimbing kita tuh membela kita gitu, Pak. Itu otomatis tetap jadi kritik juga ya, Pak? Maksudnya tetap Iya, masuk untuk kan kita nanti juga. kalau memang pembimbing kamu biasa kalau pembimbing dampingin, tuh biasanya akan ada diskusi juga sama penguji. Biasanya Baik. biasanya akan cair juga di forum itu. Jadi akhirnya oke deh begini begini, ya setuju kalau memang itu. Tapi kalau di luar itu ya udah. Biasanya Nah, baik. setelah sidang skripsi itu diserahkan ke masing-masing pembimbing direvisi. Nah, enaknya dengan adanya risalah ini, kita tuh nanti pas lagi bimbingan sama dosen penguji nggak perlu poyong-poyong lagi karena sudah ini saran-sarannya atau kritiknya udah kita tulis ya Baik. poin-poinnya terus kita udah kasih tahu diperbaiki halaman sekian jadi nanti tunjukin halaman-halaman aja ya jangan sampai gini kejadian nih kita nggak nulis ya poin-poinnya nggak kayak gini terus akhirnya juga tidak kita tunjukkan yang kritik atau sarannya di mana kita serahkan ke dosen penguji ini pernah kejadian berkali-kali akhir penguji masih bingung kan karena diuji banyak dilihat lagi dicoret-coret lagi karena apa karena nggak pakai risalah karena kamunya males akhirnya mana yang waktu saran dia nggak tahu ya dilihat lagi di awal ya akhirnya dicoret lagi dari awal jadi lama lagi mendingan kalau sudah kayak gini kan sudah jelas misalnya nih sarannya yang pertama ini perbaikan ini di halaman sekian tunjukin aja halamannya yang kedua ini halaman segini halaman 95 ini halaman ini ya ini ada berapa halaman gitu oh ya benar 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 ya udah cepat jadinya nggak jadi nggak bertele-tele nah, makanya ini risalah ini perlu terusin nah, ini latihannya dulu nih ya latihan pas lagi revisi sempro gitu jadi ingat ya ini perhatikan semuanya nih jadi kalau di sidang itu akhirnya pembimbing ada yang nggak berkenan ya udah ikutin aja tapi kalau kamu setuju sama penguji ya kamu punya argumen nggak kadang-kadang juga ya tadi ya lagi-lagi manusia ya kan mungkin keterbatasan pembimbing ya logika kamu nyamannya mana kalau kamu yakin ada suatu yang kebenaran dari penguji dan kayaknya ya saya mau ikut itu ya sampaikan juga jadi ini proses dinamis ya jadi kebenaran subjektif ya hari ini yang namanya manusia nggak ada yang sempurna dalam arti kata saling melengkapi aja ya ya akhirnya kan nanti secara validitas benar salahnya kan terbukti di lapangan kan penelitian-penelitian ini kan ujungnya pembuktian bermanfaat atau enggak kan gitu jadi ya Iya, Pak. ya udah ya tinggal bagaimana kita berkomunikasi aja ke beberapa pihak ya tapi jelas kalau untuk sempro ini ya dibalikan kepada dosen pembimbing ya jadi ya udah kalau dosen pembimbingnya nggak setuju terus kamu juga merasa kayaknya ya logis juga sih dosen pembimbing saya emang dasarnya kuat ya teorinya disampaikan terus dalil-dalilnya ada gitu kan ya bukan dalil-dalil yang tidak berdasar misalnya rujukannya ada ya nggak apa-apa tapi kalau misalnya kamu juga kayak masukan penguji kayaknya bagus tuh ya silakan juga ya diskusikan aja ya sekarang mah bulan Juni ini pengambilan data analis data dan pasti kan kalian akan minta persetujuan lagi nanti untuk sidang ya komunikasi sama pembimbing jangan hilang-hilangan nah saya juga dapat laporan banyak yang hilangan baru hadir menjelang tanggal 25 dengan bab 3 ya langsung bab 3 itu ya akhirnya ya ini salah siapa kan gitu bahkan sampai ada yang bilang kayaknya saya curiga nih pakai joki nih tiba-tiba bab 3 ya sempurna banget gitu kalau kalau nanti pembimbing kamu udah kagak respect sama kamu ya nanti yang di sidang skripsi siapa yang mau bela pada saat nanti kamu kalau dibikin atau bagaimana jawabnya kagak bisa ya apa yang ditulis kagak ngerti apa yang ditulis kan bisa begitu tuh udah hancur-hancuran akhirnya nilai jelek pembimbing kamu juga enak sama kamu karena nggak komunikasi nggak kooperatif nggak sabar sekalipun ya pembimbing
tengil lah istilahnya bahasanya. Kalau bahasanya kamu kesal juga sama dia, ya tapi syukuri aja dulu. Ya syukuri, ya maksudnya ya perjuangan. Ya saya juga waktu dapat dosen pembimbing, di disertasi saya di S3 malah pembimbing utama saya yang jatuhin saya di sidang terbuka. Penguji luar udah, penguji luar saya udah begitu bagus nih gini-gini segala macam, ditonton sama ratusan orang, pembimbing saya malah yang jatuh. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Tapi nilai saya A+ juga sih. Ya, jadi ya syukur aja di WA juga dulu dijawabnya di biru doang terus nggak dijawab seminggu kemudian. Tapi ya udah tetap berdoa. Tuh Pak Eko aja pernah tuh, dia hampir 6 bulan nggak dijawab sama dosen pembimbing utamanya. Tapi dia berzikir kepada Allah. Ya tiba-tiba 100 kali, pokoknya macam-macam usaha lah, terus berusaha terus. Akhirnya malah seketika ditelepon langsung sama dosen pembimbingnya, langsung seminggu depan langsung sidang. Jadi istilahnya udahlah simpen kata-kata inilah, kata-kata perasaan yang ngeyel tidak berdaya, pesimis. Ya kalau emang ada masalah datang ke prodi gitu aja udah. Kita selesaikan kalau emang krusial, tapi kalau emang masih kuat ya ayo, karena ini pergantian dosen pembimbing udah nggak mungkin. Ya, kecuali kalau memang ada masalah serius ya ayo disampaikan bagaimana, nanti kita mediasi atau bagaimana. Tapi selama ini kayaknya ya memang banyak tingkahnya, tapi ya tadi lagi-lagi yang skripsi bukan dosen pembimbing, kamu yang skripsi. Dosen pembimbing itu paling cuma 15% kontribusinya. Yang skripsi ya kamu. Mau cepet mau lambat terus kamu. Nah ini nih, jadi nanti saya akan bagikan, tinggal diedit aja nama-namanya nih. Ya, kritik sarannya diganti aja sesuai dengan yang kamu udah catat masing-masing, dan nanti kalau memang diperbaiki halaman berapa, ya jelas gitu ya, sesuai dengan arahannya kan halamannya ketahuan tuh. Gitu aja poin-poinnya. Oke, sampai sini jelas ya. Ini template-nya kayak gitu. Yang selanjutnya, kalau yang selanjutnya nanti linknya saya akan kasih ya. Sampel. Untuk batas pengumpulannya, Pak? Batas pengumpulan tanggal 8 Juni, hari Minggu. Minggu depannya lagi. 8 Juni pokoknya. Baik, Pak. 8 Juni pengumpulan. Ya, saya rasa cukup lah. Apalagi yang udah lama-lama awal-awal sempro. Ya. Dan ya udah sambil ini aja. Sambil udah turun lapangan kan besok nih udah besok tanggal 31, tanggal 1 bismillah ya, semua sudah harus turun lapangan. Mau turun lapangan, olah data. Ya saya sampaikan ada satu orang, ya saya nggak usah sebut namanya lah, udah selesai sampai analisis data dan selesai. Ya pecodingan. Jadi udah ada yang selesai gitu. Jadi apalagi udah wawancara juga dia, wawancara selesai. Jadi kalau ada satu yang sampel bisa, kenapa yang lain nggak bisa kan? Soalnya tinggal orangnya kerja juga segala macam. Jadi ayo gitu. Jadi sekarang tinggal maunya kita bagaimana gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi gak? Nanti saya kalau nggak malam ini besok saya langsung kirim linknya, nanti ada keterangan yang tadi tuh saya masukin ke link itu tuh untuk link pengumpulan. Jadi ada 4 file yang dikumpulkan tuh. Ada yang pertama apa coba sebutin. Yang pertama risalah perbaikan. Yang kedua apa? Panduan wawancara. Draft revisi proposal. Draft ya. Jadi urutannya itu pertama risalahnya tadi dikumpulin. Yang kedua draft yang udah revisi dikumpulin. Yang ketiga instrumen penelitian. Instrumen yang kuanti berarti kuesioner, yang kuali berarti panduan wawancara atau observasi. Yang keempat file rencana langkah-langkah. Ah itu langkah-langkah. Ya sih nggak usah banyak panjang, pokoknya saya mau gini, saya mau ketemu siapa gini. Ya pokoknya dari kata-kata itu saya akan tahu kamu sejauh mana persiapannya. Saya sudah menguji. Nah, yang file yang keempat, kalau sudah turun lapangan atau sudah ngasih data ya sebutin yang sudah dilakukan. Udah diproses apa? Kalau belum segera turun ya Pak. Ya segera turun ya turun lah, masa mau naik. Oke Pak.
Bapak, saya mau nanya dong, Pak. Iya, silakan. Pak, kan kalau saya kan nggak ada panduan wawancara ya, Pak. Jadi wawancaranya secara langsung aja gitu, spontan. Nah, itu tuh berarti saya masukin ke dalam situnya adalah hasil transkrip dari wawancara saya aja apa gimana, Pak? Ya boleh hasil transkrip aja. Itu kan nanti wawancara itu kan ada 3 jenis ya, ada yang terstruktur. Yang struktur tuh yang ada lengkap apa namanya? Lengkap sudah dirancang urutan 1 sampai sekian, ada yang semi semi struktur yang konsep-konsep pertanyaan besar, sama yang non struktur. Jadi yang sudah wawancara itu berdasarkan konsep yang udah ada di benak. Jadi nanti kamu ya udah kalau emang sudah ada wawancara transkripnya gini aja di apa di yang diupload yang transkripnya aja. Tapi dikasih Oke, keterangan baik. ini apa berdasarkan wawancara yang non struktur gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Nanti untuk reguler ya, habis ini semua berakhir turun lapangan, ini kelasnya tetap ada ya, tapi nanti saya akan jelasin tutorial-tutorial terkait dengan teknik pengumpulan data dan analisis data. Ya, nanti kita sifatnya sharing aja. Ya, jadi kalau yang bisa sendiri silakan, yang mau ke forum ini masih ada 7 pertemuan tetap saya adain. Tapi sifatnya kita sharing-sharing aja. Mau nanya-nanya atau mau berbagi-bagi yang sudah sambil pertukar pengalaman, ya kita bikin forum ini saling menguatkan aja istilahnya. Oke, cukup ya. Ada lagi mungkin terakhir nih. Izin Pak dosen. Ah ya. Siapa nih? Siap. Ayo Pak dosen. Ayo. Gimana? Gimana Pak dosen? Mohon izin. Ya, gimana? Informasi terakhir. Belum ada lanjutan mengenai revisian. Ya udah sekarang gini aja. Kamu yang ngadep yang benar-benar ngadep dalam arti kata diskusi. Ya kamu ini aja kalau emang yang penguji kemarin saya nih misalnya sama Polri sampaikan itu kamu masuk akal kemana? Kalau bisa menyampaikan kepada pembimbing kamu, kayaknya ya jelasin aja situasi kan kemarin kita udah diskusi. Nah sekarang tinggal pendapat dari pembimbing gak apa. Saya sih kasih prerogatif ke pembimbing ya. Kalau emang ya udah saya tetap ke gini. Ya kalau kamu juga argumennya nggak meyakinkan terus juga akhirnya pembimbing kamu punya argumen yang kuat dan logikanya ada, ya lanjutin aja masuk pembimbing nanti kan diuji lagi nanti. Mungkin nanti ada saya sih minta ada pertemuan gitu Pak Meja sama bimbing. Ya boleh aja sih kan saya ada di kampus pada saat di kampus janjian aja nggak apa-apa. Ya, saya sudah konfirmasikan itu untuk bisa bertemu kita. Ya bagus gitu. Jadi ada diskusi sama kalau bagusnya begitu juga sih ada diskusi antar penguji. Kayak saya juga sama dulu. Pembimbing sama akhirnya kalau pas ada saya kan waktu disertasi gitu, pembimbing saya kan 3. Itu pernah terjadi 2 orang kagak sepakat sama 1 orang. Ya udah akhirnya kita ngadain sitkom tuh sidang komisi. Jadi sidang bareng-bareng untuk diskusi memecahkan masalah. Akhirnya ya udah selesai. Kesepakatan apa ya itu kita jalanin. Bagusnya gitu sih, yuk Pak RT. Siap Pak dosen. Ya Pak Terima RT. kasih. Diatur aja, itu mah dinamika lah, biasa. Nikmatin aja prosesnya. Enjoy. Diatur nanti ketemu saya sama Bu Kori lah, mungkin Bu Kori saya kan ada kampus nanti ya kita diskusinya berempat tuh. Biar nanti titik temunya apa. Oke, yang lain gimana? Yang besok sempro semangat ya. Besok nih yang turun gahar-gahar nih. Oke, gitu ya sementara. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya. Saya nggak target yang mau melambat, yang mau tahun depan saya nggak bakal paksa-paksa ya ibaratnya. Emang
Memang dari 2009 ini memang ada yang tahun lalu ada, ya saya nggak mau maksa-maksa lah. Sekarang yang mau benar-benar lulus silakan, yang mau lambat-lambat silakan. Ya kan sudah punya pikiran sendiri kan. Dan saya sudah wanti-wanti ya di kemarin-kemarin ini, ingat bulan Juni adalah bulan yang harus selesai skripsi. Draft siap uji sidang. Dan tanggal 5 ya, silakan melapor, mulai tanggal 5 sudah dibuka untuk daftar. Ya. Kalau memang kuotanya 10 ada ya kita beli percepat, sidang itu bisa aja tanggal 10 misalnya. Sidang 10 Juni udah sidang skripsi. Ya kita tergantungin aja. Sudah beres ya ada. Nggak lama-lama. Oke. Kalau tidak ada nanti linknya ya untuk penjelasan lebih lanjutan nanti saya akan kirim. Dan itu pengumpulan revisi tanggal 8 ya. Dan dikerjakan, jangan nanti saya cek nanti. Karena ada tuh ya yang masih laporan ada yang cuma latar belakang selembar, bab 2 selembar, itu bagaimana bisa begitu kan gitu. Ya udah, mungkin itu dulu sementara dari saya. Ya mudah-mudahan ini tetap semangat ya dalam melaksanakan ya finishing studi kamu ya. Mudah-mudahan ya, kamu berlapang dada dengan segala apapun dan ingat ya mungkin ini pasti akan penuh dengan ya banyak begadang ya, bahkan banyak dengan konsentrasi, stres, belum lagi nanti masalah-masalah keluarga, apapun lah. Dan itu ya pasti akan ada rintangan dan kemudahan dan kesulitan ataupun apalah. Jalanin aja udah. Ya, yang penting istiqomah itu aja sih. Amin, amin. Minta doanya Pak, biar kita sehat terus. Mudah-mudahan semuanya pada lancar, semuanya pada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Jangan lupa tetap berdoa Sehat-sehat, kepada Pak. Allah. Nanti sidang akhir sama Bapak lagi. Mudah-mudahan ya makan bergizi ya, ya, jangan stres. Ya. Kalau makan ada seblak masalah, jangan lupa. Udah stres, Pak. Kamu gimana? Terus ini ya jangan lupa ya sesama teman saling support lah. Teman-teman tuh jangan sendiri juga gitu. Maksudnya saling dukung ya, saling kalau ada teman yang sulitan ya kalau masih bisa support gitu kan. Bareng-bareng lah istilahnya. Ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Itu dulu sementara ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Sehat ya. Pamit ya Pak. Yo. Assalamualaikum. Salam. Pamit, Pak. Yo. Assalamualaikum.